selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Kak Dikta berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan juga jangan lupa mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kita semua kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama walaupun secara daring di tempat masing-masing. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan diri kita bersaat teduh sejenak. Mari teman-teman, dengan bersukacita kita membuka ibadah ini, kita naikkan pujian bersuka di dalam Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, khususnya pada saat ini, Engkau berikan kami anak-anak-Mu ini kesempatan juga kesadaran untuk kami dapat beribadah secara online. Tuhan Yesus, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan hati dan pikiran kami, biarlah kiranya seluruhnya tertuju dan berfokus kepada firman dan ajaran-Mu. Berkatilah Tuhan kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan
Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga kalian tetap semangat di masa pandemi ini ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kalian. Baiklah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan kita pada hari ini. Kalian persiapkan Alkitab kita. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai dengan 12. Kakak ulangi lagi. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Dengan Alkitab yang masih terbuka, kita akan mempersiapkan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami bersuka cita Tuhan tetap menyertai kami di dalam kondisi yang seperti ini. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu, terangilah hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan bersama. Bapa, berkatilah juga hamba-Mu di sini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan boleh memimpin hamba-Mu, agar apa yang kami ucapkan, kami pikirkan, itu semua berasal daripada Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 19, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi, ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kalian mendengar kata mantap jiwa, siapa yang kalian ingat dari YouTuber ini? Benar, dia adalah
Jerome Pauline Sijabat. Tentu kalian mengenal YouTuber satu ini asal Indonesia. Ia adalah seorang pemuda yang berusia 22 tahun yang mempunyai segudang prestasi. Ia berasal dari orang tua yang sederhana. Ayahnya adalah seorang pelayan Tuhan dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Peran orang tua dalam karir studi Jeremy sangat besar. Prestasi-prestasi yang diraihnya adalah karena dari peran orang tuanya yang sangat memotivasi dia untuk menyenangi pelajaran, khususnya pelajaran matematika. Ibunya sangat memotivasi dia untuk dia tetap menyukai pelajaran matematika dengan mengatakan bahwa mempelajari matematika adalah seperti kita bermain game seorang pembajak laut. Makin sering kita memecahkan kode-kode yang ada di permainan itu, maka kita akan mendapatkan harta karun. Adik-adik yang terkasih, dari sini kita belajar bagaimana peran orang tua yang sangat besar membuat Jerome sebagai YouTuber yang berprestasi. Dia banyak memotivasi anak-anak muda untuk menyenangi pelajaran matematika. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini juga belajar bagaimana peran Roh Kudus dalam pelayanan Paulus di Efesus yang memberi dampak bagi jemaat di Efesus. Hal yang pertama yang kita akan lihat adalah perjalanan Rasul Paulus ke Efesus merupakan bagian misi Rasul Paulus yang ketiga. Mengingat keadaan kondisi kota Efesus, pelayanan Paulus di kota Efesus bukanlah hal yang mudah, karena di Efesus terdapat kuil Artemis yang sangat besar. Dan yang kedua, kota Efesus adalah pusat ekonomi di Asia Kecil, sehingga banyak orang dari berbagai kota datang untuk melihat, untuk mendatangi dan berdagang di kota Efesus. Keadaan masyarakat yang kompleks inilah yang membuat Paulus dengan penuh semangat dan keberanian melayani jemaat dan di Efesus. Dan Roh Kudus yang sangat berperan dalam Paulus menyampaikan perkabaran Injil di sana. Baiklah adik-adik, hal pertama yang akan kita renungkan dalam firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana peran Roh Kudus. Peran pertama dari Roh Kudus adalah ketika 12 orang murid dibaptis dan menerima Roh Kudus. Perikop bacaan kita hari ini, pada ayat kedua, Paulus menanyakan kepada ke-12 orang murid itu, apakah mereka sudah menerima Roh Kudus setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus? Ke-12 murid ini sudah menjadi pengikut Kristus dan mereka telah dibaptis pertobatan dari Yohanes. Tetapi mereka belum mengenal Roh Kudus. Dan Paulus memberitakan firman Tuhan yang memang menjadi pengikut Kristus diawali dengan pertobatan. Dan itulah yang dilakukan Yohanes Pembaptis dalam baptisan pertobatan. Dan Paulus mengajak mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang datang setelah Yohanes Pembaptis. Penyampaian firman Tuhan ini membuat mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di ayatnya dan kelima. Dan dampaknya setelah mereka mendengar pemberitaan firman dari Paulus, maka mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Paulus menumpangkan tangan di atas mereka dan Roh Kudus berkarya dengan mereka bisa berbahasa roh dan bernubuat. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita sudah memberikan roh, apakah kita sudah memberikan Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita untuk berkarya, atau kita hanya menjadikan Roh Kudus sebagai slogan atau sekedar pengetahuan kita saja yang ada di dalam Alkitab. Adik-adik yang terkasih, Roh Kudus adalah Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Ketika kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Menyampaikan firman Tuhan adalah perintah Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Roh Kudus yang adalah penolong akan menolong kita dalam kita memberitakan firman Tuhan.
Karena salah satu tugas Roh Kudus adalah sebagai penolong. Kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17, kakak akan membacakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terus, bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan pada saat pandemi ini? Bukankah tidak ada ibadah di gereja atau ibadah hari Minggu PT? Di masa pandemi, bukanlah alasan atau penghalang bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa memakai karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Kamu yang suka bernyanyi, layanilah Tuhan dengan memuji Tuhan yang bisa membuat orang yang mendengarkan merasa sukacita. Bagi adik-adik yang suka menulis atau membuat status di medsos, buatlah tulisan atau status yang membawa damai sejahtera bagi orang yang membacanya. Jangan membuat status yang membuli orang lain, memecah belah, atau menyedihkan orang lain. Kalau ini masih kita lakukan, berarti bukan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, tetapi Roh Kudus. Adik-adik yang terkasih, poin yang kedua yang akan sama-sama kita renungkan di dalam firman Tuhan kita pada hari ini adalah peran Roh Kudus yang membuat Paulus berani terus berusaha di tengah berbagai tantangan dan penolakan yang ia terima. Adik-adik yang terkasih, setelah membaptis 12 orang murid, Paulus masih tetap di Efesus selama 3 bulan. Dan Roh Kudus membuat Paulus yang adalah seorang hamba Tuhan yang mempunyai semangat dan keberanian dalam menyampaikan firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Efesus tidak semulus jalan tol. Paulus juga menghadapi tantangan dalam pelayanannya. Pada ayat 9 dikatakan, beberapa orang yang tegar hatinya menolak ajaran yang diberikan, bahkan mengumpatnya. Yang diberikan orang ini bahkan mereka menjelek-jelekan apa yang dikatakan Paulus. Perbuatan beberapa orang ini tidak membuat Paulus mundur di pelayanannya di Efesus. Roh Kudus memberi hikmat bagi Paulus. Yang Paulus lakukan adalah meninggalkan orang-orang yang menghujatnya, meledeknya, dan memisahkan orang-orang itu daripada murid-muridnya. Paulus tetap setia menyampaikan firman Tuhan di Efesus sampai dengan 2 tahun ke depan. Tidak hanya kepada orang-orang Yahudi yang ia sampaikan firman Tuhan, tetapi terhadap orang-orang Yunani. Dan dampak atau buah dari kesetiaan Paulus dalam menghadapi tantangan tersebut adalah, kita lihat di ayat 10, bahwa semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat bahwa Roh Kudus yang penuh kuasa membuat Paulus mengadakan mujizat-mujizat, yaitu sapu tangan yang dipakai Paulus diletakkan di atas orang sakit, ia menjadi sembuh. Dan itu juga bisa mengusir roh-roh jahat. Adik-adik bisa lihat di ayatnya yang ke-12. Adik-adik yang terkasih, kita belajar dari Paulus yang sudah sangat berpengalaman dan sangat menguasai firman Tuhan pun menghadapi tantangan, ditolak dengan mengeraskan hati dan mengumpat. Artinya, kalau kita diperhadapkan dengan tantangan, jangan berkecil hati. Ingat, Tuhan Yesus pun pernah ditolak di Nazaret. Kalian bisa lihat di Matius 13 ayatnya yang ke-57. Apalagi kita. Jadi, kalau kita berhadapan dengan tantangan dalam pelayanan, jangan ngambek atau mundur. Tetapi tetap setia dalam pelayananmu. Kita contoh dari Tuhan Yesus dan Paulus yang tetap setia melayani walaupun menerima penolakan.
Dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai ke 27, Cassandra akan bacakan. Akan tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu pada semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bersamamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan yang aku berikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah ataupun gentar. Adik-adik, melalui firman Tuhan, ketika menghadapi tantangan, mintalah Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Sama seperti Paulus yang diajarkan untuk meninggalkan orang-orang yang menolaknya dan memisahkan murid-muridnya daripada mereka. Kita pun diajar oleh Roh Kudus untuk bersabar. Maka damai sejahtera Allah akan diberikan kepada kita sehingga ketika menghadapi tantangan, kita tidak takut atau gentar. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang membawa dampak damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi adik-adik, di masa pandemi COVID-19 ini, sebagai taruna-taruna Kristen, apa yang harus kita lakukan? Roh Kudus mengajarkan kita untuk berkhidmat. Yang contoh yang kita bisa lakukan adalah tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Kalau kalian keluar, pakailah masker, tetaplah jaga jarak, dan tetaplah menjaga kesehatan diri kita. Di sini juga kita sebagai orang-orang Kristen memberi dampak yang baik, menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin bukan hal yang menyenangkan, kurang lebih sudah hampir dari bulan Januari ya, mungkin sudah hampir 9 bulan kita merasakan kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita bersabar, untuk kita menjadi tetap teladan yang baik, menjadi warga negara yang baik dengan mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Ingatlah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Roh Kudus yang akan terus menolong kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kesabaran dalam menghadapi pandemi ini. Adik-adik, di bagian penutup, Cassandra akan ingatkan di dalam firman Tuhan adalah amanat agung yang Tuhan Yesus katakan. Karena itu, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik yang terkasih, pakailah Roh Kudus yang ada di dalam diri kalian untuk melayani Tuhan. Dalam kondisi apapun, pandemi ini bukan menjadi alasan kita untuk berhenti melayani Tuhan. Teruslah melayani Tuhan dengan setiap karunia yang Tuhan berikan. Dan biarlah pelayanan kita berbuahkan hal yang manis, berbuahkan hal yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan Yesus menyertai kita, Roh Kudus menolong kita dan menuntun kita agar kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Cassandra. Biar kiranya kita bisa melakukan firman Tuhan, menerapkan apa yang sudah Tuhan firmankan tadi dalam kehidupan kita ke depan. Dan juga teman-teman, melalui firman tadi, Tuhan sudah memanggil kita sebagai terunanya untuk membawa dampak Kristus dimanapun kita berada dan apapun kondisinya. Mari teman-teman, kita respon firman tadi dengan menaikkan pujian, Tuhan memanggil. Apapun yang terbaik, Dia berikanlah.
yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, di dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa Tuhan bagi adik-adik kami, khususnya mereka yang masih menjalani studi di rumah. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam mereka belajar, kiranya akal budi yang baik yang daripada Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka dimampukan untuk dapat mengikuti kelas mereka walaupun harus mengikuti dari rumah. Memberkati juga Tuhan bagi orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tua yang boleh ada di kehidupan kami. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Di dalam kondisi yang sulit ini, mungkin ada beberapa orang tua kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kehidupan orang tua kami, agar mereka juga diberikan kemampuan untuk dapat mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kami. Berikan juga mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan yang baik, berikan mereka hikmat, sehingga orang tua kami dapat menjadi teladan bagi kami anak-anaknya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kakak pelayan kami. Kiranya Tuhan menyertai kakak pelayan kami di dalam tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan mereka. Biarlah di dalam pelayanan mereka, mereka boleh melayani dengan sukacita dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bagi pengurus Persekutuan Taruna juga Tuhan berkati, khususnya pengurus yang baru yang nanti akan diteguhkan. Bapa, biarlah kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka sama-sama boleh melayani dan boleh menjadi berkat bagi pelayan dan khususnya bagi anak-anak layannya. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin dan pelihara bangsa kami, khususnya para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam setiap kebijaksanaan yang mereka ambil. Biarlah kebijaksanaan yang mereka ambil boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong pemerintahan kami, agar setiap kebijakan yang diambil boleh menjadi kebaikan bagi keluarga kami semua. Bapa di surga, bagi kami juga selaku warga negara, agar kami juga taat untuk mentaati protokol kesehatan, sehingga pandemi ini dengan kekuatan Tuhan boleh berlalu dari negara Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, khususnya GPIB Sebaot Bogor. Tuhan berkati pelayanan anak-anak-Mu di dalam gereja ini. Tuhan berkati setiap pengurus yang ada. Tuhan berkati unit misioner. Tuhan berkati para presbiter yang ada. Biarlah kami semua selaku pelayan-pelayan Tuhan boleh melayani Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan dan dengan penuh kerendahan hati, dan kami melayani Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, inilah kami, seluruh kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan, khususnya kiranya Tuhan pimpin kami, Roh Kudus yang memampukan kami menjalani hidup ini, sehingga kami dikuatkan, kami dihiburkan dalam kami menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Engkau mendengar dan jawab di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 阿弥。
Teman-teman, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita naikkan pujian, mari jalan dalam terang Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba kita di penghujung ibadah ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Di dalam ibadah ini kami boleh menerima berkat di dalam firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, jadikanlah kami sebagai taruna-tarunamu, agar dengan pimpinan Roh Kudus kami dapat menyampaikan kabar keselamatan dengan karunia dan talenta yang kami punya. Dan biarlah semuanya ini boleh menjadi dampak yang baik bagi lingkungan sekeliling kami. Tuhan Yesus, inilah kami, seluruh kehidupan kami di masa-masa yang sulit ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai pada hari ini. Tetap semangat, sampai berjumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu.